Selamat bertemu kembali para mitra kebajikan dengan saya Sugando, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada para mitra kebajikan tentang kisah latar dari ayat Dhammapada bagian bab pertama yang disebut dengan Yamaka Wagga, ayat yang pertama, di mana kisah latar dari ayat Dhammapada ini berkaitan dengan seorang biku yang bernama Cakopalathera. Diceritakan pada zaman Sang Buddha, saat beliau tinggal di Wihara Jetavana, ada seorang biku yang datang berkunjung ke Wihara Jetavana ini untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Biku Cakopalathera ini tinggal di Wihara Jetavana dalam beberapa saat, dalam beberapa waktu, yang mana pada suatu malam Biku Cakopalathera ini sedang melakukan meditasi berjalan di depan kamar atau di depan pondokan beliau. Nah, pada saat Biku Cakopalathera ini melakukan meditasi berjalan, ya, mondar-mandir di depan putih beliau dengan penuh kesadaran, dengan penuh kewawasan, tanpa beliau ketahui, di jalan tempat beliau melakukan meditasi ini terdapat serangga-serangga yang juga sedang berlalu lalang. Sehingga apa yang terjadi? Pada keesokan harinya, beberapa orang biku datang ingin menemui Biku Cakopalathera yang juga sama. Para biku ini ingin melakukan penghormatan kepada beliau. Namun pada saat melihat di jalan menuju pondokan, Biku Cakopalathera ini melihat serangga-serangga yang mati, ya. Di situ kemudian para biku tidak jadi masuk, melainkan para biku ini kemudian berbalik arah dan menuju ke tempat tinggal Sang Buddha, ya, ke tempat pondokan Sang Buddha. Sampai di tempat tinggal Sang Buddha, para biku ini melaporkan bahwa di depan pondokan Biku Cakopalathera banyak serangga yang mati, yang dimungkinkan terinjak-injak oleh beliau pada saat melakukan meditasi jalan. Mendengar ungkapan dari para biku ini, Sang Buddha kemudian kembali bertanya atau berbalik bertanya kepada para biku ini, ya, wahai para biku, apakah kalian semua melihat sendiri pada saat Biku Cakopalathera ini melakukan meditasi dan menginjak serangga yang berada di jalan tersebut, sehingga serangga-serangga itu mati? Para biku ini kompak menjawab, oh tidak Bhagawa. Ya, Bhagawa ini adalah panggilan kepada Sang Buddha bagi para siswa beliau. Ya, jadi para biku serentak menjawab, tidak Bhagawa. Kemudian Sang Buddha kembali menyampaikan, demikian pula para biku, seperti halnya kalian tidak melihat serangga-serangga itu mati oleh Biku Cakopalathera, Biku Cakopalathera juga demikian, tidak melihat keberadaan serangga-serangga yang hidup di jalanan tersebut. Sedangkan Biku Cakopalathera juga tidak mempunyai niat dengan penuh kesadaran untuk menginjak serangga tersebut. Juga Biku Cakopalathera sedang dalam keadaan buta. Meskipun demikian, beliau juga seorang arahat, seorang yang telah mencapai kesucian tertinggi, yang telah mencapai kesadaran tertinggi, sehingga tidak mungkin beliau melakukan dengan penuh kesadaran suatu hal pembunuhan. Mendengar pernyataan demikian dari Sang Buddha, kemudian para biku ini bertanya kembali, Bhagawa,
Jika demikian yang terjadi, apa kira-kira yang menyebabkan Biku Cakupalatera ini mengalami kebutaan? Walaupun beliau juga mampu mencapai kesucian tertinggi. Nah, kemudian di situ Sang Buddha menceritakan kehidupan lampau, ya, masa lalu dari Biku Cakupalatera, di mana Buddha menyampaikan bahwa di masa lampau Biku Cakupalatera ini pernah hidup lahir sebagai seorang tabib. Ya. Tabib ini sangat terkenal, mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, pada saat itu ada seorang wanita yang mengalami kebutaan. Pada saat wanita ini mendengar ada tabib yang tersohor, ya, yang terkenal, yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, wanita ini bersama dengan keluarganya, ya, mendatangi tabib tersebut. Nah, kemudian wanita ini meminta untuk bisa disembuhkan, ya, dari kebutaannya, dengan janji pada saat matanya sudah tersembuhkan, ia siap untuk menjadi pembantu tabib tersebut bersama dengan anak-anaknya sepanjang hayat mereka. Nah, proses pengobatan dimulai dari pengobatan pertama, kedua, ya, yang kemudian diperoleh buah atau manfaat. Penglihatan wanita ini berangsur-angsur sembuh. Nah, pada saat penglihatan ini berangsur-angsur sembuh, muncul rasa ketakutan di dalam wanita tersebut, dalam batin wanita tersebut. Wah, nanti kalau saya betul-betul sembuh, saya harus menjadi pembantu si tabib ini seumur hidup. Wah, celaka ini saya dengan keluarga kalau harus terus menjadi pembantu. Nah, sudahlah, saya akan pura-pura untuk tidak sembuh supaya saya terbebas dari janji saya. Nah, pada pengobatan yang selanjutnya, wanita ini bilang kepada tabib, ya, tabib, ini penglihatan saya ini kok tidak sembuh-sembuh, bukan berangsur sembuh, tapi ini rasanya kok semakin gelap. Ya. Nah, tabib ini dengan keahliannya mengetahui bahwa sebenarnya wanita ini telah mencapai kesembuhan, tapi dia berbohong karena ketakutan untuk menjadi pembantunya seumur hidup. Kemudian tabib ini, ya, kembali punya pikiran yang tidak baik. Ya, wah, ini mau apa, bohongi saya ini. Nah, kemudian tabib ini kembali meracik sebuah obat, ya, yang mana obat ini jelas mempunyai niat yang tidak baik, ya. Obat ini diracik dengan tujuan untuk kembali bisa membutakan wanita tersebut. Nah, kemudian tabib ini bilang kepada wanita ini, Bu, kalau memang penglihatan ibu semakin buruk, baik, ini pengobatan yang terakhir, semoga ini bisa memberikan kesembuhan. Nah, kemudian si tabib ini memberikan obatnya kepada si ibu tersebut untuk diteteskan ke mata si wanita ini. Apa yang terjadi? Wanita ini kembali mengalami kebutaan yang jauh lebih parah dari kebutaan yang sebelumnya. Nah, akibat dari perbuatan buruk inilah yang membuat si tabib ini dalam kehidupan yang selanjutnya mengalami kelahiran dengan kebutaan. Tidak hanya sekali, berkali-kali, hingga di kehidupannya yang terakhir, pada saat beliau menjadi Biku Cakupalatera, harus mengalami hal yang sama, mengalami kebutaan, walaupun beliau mampu merealisasi kebebasan, mencapai tingkat kesucian tertinggi. Setelah Sang Buddha menyampaikan kisah latar dari Biku Cakupalatera ini, para biku
paham, wah, ini adalah akibat dari karma buruk. Setelah itu, Sang Buddha kembali menegaskan di dalam ayat Dhammapada yang pertama yang berbunyi, oleh pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang jahat seseorang berpikir, berbicara, dan berbuat dengan jasmani, maka penderitaan itu akan mengikutinya. Mengikuti si pelaku tersebut. Laksana roda bedati yang mengikuti kaki lembu yang menariknya. Nah, para mitra kebajikan semua, dengan mendengar kisah ini, membuka batin kita, membuka hati kita untuk lebih berhati-hati di dalam kita bermain dengan pikiran kita. Maka hendaknya kita arahkan selalu pikiran kita untuk selalu muncul benih-benih, bibit-bibit yang baik. Sehingga pada saat pikiran kita sudah terbiasa dengan hal yang baik, pada saat berbicara otomatis menjadi baik. Dan pada saat berbuat juga akan menjadi baik. Oleh karena itulah, ayat yang pertama dari Waga Yamaka Waga ini harapannya bisa memberikan pencerahan bagi kita semua untuk menjaga pikiran kita dengan baik, untuk mengembangkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik. Semoga kisah ini bermanfaat. Sampai bertemu dalam episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Salam sejahtera selalu. Sampai bertemu kembali.